Halo, kita ketemu lagi nih. Hari ini kita langsung menyelami sebuah dokumen perencanaan pendidikan. Menarik nih. Iya, dari Kabupaten Polewali Mandar ya, di Sulawesi Barat. Betul. Untuk periode 2025 sampai 2030. Nah, fokus utamanya itu program sekolah unggulan. Katanya sih ini buat jawaban atas tantangan SDM di sana. Oke, Mari kita bongkar bareng-bareng ya, apa sih intinya program ini? mungkin perlu lihat konteksnya dulu kali ya. Jadi IPM Polewali Mandar itu kan 69,88 di 2024. Kategori sedang ya, itu. Iya, masuknya sedang. Tapi ya itu, masih di bawah rata-rata provinsi apalagi nasional. Nah, salah satu akar masalahnya itu ada di rata-rata lama sekolah, RLS. Oh, RLS-nya ya? Berapa memang? Itu cuma 7,72 tahun. Paling rendah se-Sulawesi Barat loh. Jadi angka-angka ini nunjukin banget urgensinya kenapa perlu ada gebrakan kayak program sekolah unggulan ini. Oke. Jadi RLS jadi PR besar ya? Nah, konsep utama programnya ini yang saya tangkap cukup menarik. Bukan soal bikin sekolah super elit gitu kan ya? Bukan itu tujuannya. Justru sebaliknya. Gimana tuh? Jadi idenya itu membangun satu model, semacam contoh praktek baik, tapi di tiap kecamatan. Oh, di setiap kecamatan ada satu? Iya, sekolah ini nanti fungsinya kayak pusat penguatan mutu, pusat inovasi lah. Harapannya, dia bisa nularin praktek baiknya ke sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Itu yang disebut pengimbasan tadi ya. Betul sekali, konsep pengimbasan. Nah, kata kunci utamanya ada dua. Quality learning atau pembelajaran berkualitas, sama adaptasi ke transformasi digital. Oke, menarik. Pembelajaran berkualitas dan adaptasi digital. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi nih. Gimana mereka ngukurnya? Tolok ukurnya apa aja? Jadi apa nih target-target spesifiknya? Indikator keberhasilan gitu ya untuk sekolah unggulan ini? Dokumennya cukup rinci soal ini. Ada indikator yang ya bisa dibilang dasar banget. Contohnya tingkat kehadiran siswa. Oh ya, berapa targetnya? Minimal 95% per semester. Terus target lain sekolah harus bebas dari anak tidak sekolah, ATS. Itu kan fundamental ya? Iya. Itu basic banget tapi penting. Ada lagi? Ada. Nah, ini yang nunjukin sisi lainnya. Ada target yang cukup ambisius menurut saya. Misalnya 70% guru ditargetkan harus mampu mengembangkan bahan ajar pakai AI dan platform digital. Wah, 70% guru pakai AI. Keren juga ya targetnya. Berarti ini fokusnya ganda ya. Benah yang dasar, tapi juga lompat ke depan soal teknologi. Persis. Cakupannya emang dibikin luas. Jadi selain layanan dasar sama digitalisasi tadi, ada juga penekanan kuat soal relevansi kontekstual. Maksudnya gimana tuh relevansi kontekstual? Jadi indikatornya mengharuskan sekolah itu mengintegrasikan potensi lokal. Ya budaya, lingkungan, pertanian setempat gitu, ke dalam kurikulum tematik mereka. Oh, jadi biar pendidikannya nyambung sama kehidupan sehari-hari siswa di sana ya, biar membumi gitu. Betul, tujuannya gitu, biar relevan. Tentu ini tantangan juga ya, gimana integrasinya itu beneran bermakna, bukan cuma tempelan aja di kurikulum. Iya sih, benar Jeda. Ada lagi indikator lain? Ada lagi, misalnya soal program sekolah hijau. Terus penguatan nilai-nilai agama dan juga toleransi. Jadi cukup komprehensif. Oke, dengan target sekomprehensif itu, sekolahnya sendiri harus punya modal apa nih? Maksudnya kriteria atau syaratnya apa aja biar bisa jadi unggulan? Nggak sembarang sekolah bisa kan ya? Tentu, ada kriterianya. Ini kayak saringan awal lah ya buat mastiin sekolahnya punya kapasitas dasar yang cukup. Contohnya gimana tuh kriterianya? Misalnya dari sisi guru nih. Minimal 60% itu harus ASN yang udah bersertifikasi pendidik. Oke, 60% sertifikasi. Terus? Dan, nah ini soal digital tadi, 75% guru wajib punya kemampuan IT. Melek IT lah istilahnya. Wow, 75% ya. Lumayan tinggi. Itu baru guru, kalau sekolahnya sendiri? Untuk institusi sekolahnya, akreditasinya minimal harus B. Terus, ini penting nih, perencanaan sekolahnya wajib berbasis data. Berbasis data? Ukurannya gimana tuh? Kelihatan dari rapor pendidikannya. Minimal harus ada 4 indikator warna hijau. Dan nggak boleh ada yang merah sama sekali. Wah, ketat juga ya pakai rapor pendidikan. Ada lagi? Ada, lingkungan sekolah juga jadi kriteria.
harus bebas dari perundungan atau bullying. Bahkan sampai hal fisik, kayak luas lahan minimal 5.000 meter persegi juga masuk kriteria. Oke, jadi banyak ya lapisannya. Kriteria ini berarti jadi kayak prasyarat gitu ya, biar target-target indikator tadi jadi lebih realistis buat dicapai. Betul sekali. Kriteria ini kan standar minimum kapasitas. Kalau indikator itu target capaiannya, kriteria ini prasyarat kemampuannya. Nah, kalau kriterianya terpenuhi, sekolahnya jalan sesuai target indikator, outcome atau hasil langsung yang diharapkan itu apa aja? Yang kelihatan dalam jangka pendek menengah gitu. Ya, harapannya jelas ya. Pertama, kualitas proses pembelajarannya meningkat. Kedua, capaian siswa juga lebih baik. Ini nggak cuma nilai akademik loh ya. Oh, jadi bukan cuma nilai rapor aja? Bukan. Termasuk juga karakter, keterampilan non-akademik lainnya. Terus, yang ketiga, manajemen sekolahnya. Diharapkan jadi lebih efektif, transparan, dan tadi itu, berbasis data. Oke, manajemen lebih baik. Satu lagi tadi soal digital. Ya, yang keempat, ya adopsi teknologi digital dalam pendidikan jadi lebih merata dan terintegrasi dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Oke, ini semua kedengerannya bagus ya di level sekolah. Prosesnya, hasilnya. Tapi kalau kita tarik lebih jauh lagi nih, apa sih dampak jangka panjang yang sebetulnya pengen dicapai buat Polewali Mandar secara keseluruhan? Ini kan so what-nya gitu ya. Apa gunanya semua ini buat daerah? Nah, ini penting. Dampak besarnya itu diharapkan berkontribusi langsung ke visi daerah mereka. Polewali Mandar sehat, cerdas, dan maju. Itu visi besarnya. Secara lebih spesifik gimana kontribusinya? Secara kuantitatif, harapannya program ini bisa signifikan mendongkrak IPM kabupaten. Terutama lewat peningkatan RLS tadi yang emang jadi titik lemah utama kan? Iya, RLS tadi ya. Selain IPM dan RLS. Ada juga aspek pemerataan mutu pendidikan antar wilayah. Nah, ini lewat mekanisme pengimbasan yang tadi kita bahas. Oh iya, biar nggak cuma sekolah unggulannya aja yang bagus ya. Polewali Mandar yang lebih berdaya saing, adaptif sama perubahan zaman, tapi juga tetap bangga sama identitas lokalnya. Plus, menciptakan sistem pendidikan daerah yang lebih inovatif, lebih responsif gitu. Keberhasilan pengimbasan ini jadi kunci banget buat pemerataan tadi. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, program sekolah unggulan ini tuh kayak strategi yang terstruktur banget ya dari Polewali Mandar. Bukan cuma program tempelan. Iya, kelihatan komprehensif ya. Ada target, ada kriteria yang jelas. Mulai dari hal yang paling dasar kayak kehadiran siswa, sampai yang visioner kayak guru pakai AI, tapi tetap berpijak pada potensi lokal. Ujung-ujungnya jelas, perbaiki mutu di sekolah yang nanti dampaknya ke peningkatan IPM daerah. Tepat sekali, ini bisa dibilang sebuah upaya transformasi sistemik. Cuma, yaitu, keberhasilannya pasti akan sangat bergantung pada banyak hal. Seperti apa tuh? Ya, konsistensi implementasinya gimana nanti di lapangan. Terus, kemauan antar sekolah buat kolaborasi. Ini penting. Bukan malah jadi kompetisi antar sekolah unggulan dan non-unggulan. Dan tentu, dukungan penuh dari Pemda dan masyarakat juga. Ini investasi jangka panjang, bukan hasil instan. Perlu nafas panjang. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang menarik untuk Anda renungkan juga di rumah. Kalau model sekolah unggulan ini nanti ada di tiap kecamatan sebagai pusat inovasi, tantangan terbesarnya mungkin justru di proses pengimbasan itu ya. Bisa jadi. Gimana caranya memastikan transfer praktik baik ke sekolah lain itu beneran efektif berjalan di lapangan? Nggak cuma jadi laporan formalitas aja. Tantangan berbagi dan kolaborasi secara nyata dan berkelanjutan ini kayaknya seringkali lebih rumit daripada sekedar bikin perencanaan di atas kertas. Ini pertanyaan penting untuk kita pikirkan lebih lanjut mungkin ya. Setuju, itu tantangan implementasi yang nyata. Baiklah. Sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini, mengupas dokumen perencanaan dari Polewali Mandar. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.